Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai perseteruan siswi SMP dan Pemkot Jambi menghangat di media sosial, kini proses mediasi dilakukan Polda Jambi dengan kedua belah pihak. Selasa malam, kedua belah pihak menyepakati berdamai atas kritik pedas yang dilakukan siswi SMP kepada Pemkot Jambi. Didampingi oleh orang tuanya, SFA mendatangi Polda Jambi untuk melakukan mediasi dengan pihak Pemkot Jambi yang diwakili oleh Kabag Hukum Pemkot Jambi. Dalam mediasi tersebut, pemerintah Kota Jambi akhirnya mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang siswi SMP sehingga kasus ini disepakati berdamai. Pihak Pemkot Jambi tidak mengetahui bahwa pemilik akun TikTok yang mereka laporkan tersebut adalah anak di bawah umur yang masih tercatat sebagai pelajar SMP di Kota Jambi. Sementara itu, SFA sendiri berterima kasih kepada Pemkot Jambi atas keputusan yang diambil, namun dia berharap Pemkot Jambi tetap bisa membantu memperbaiki kerusakan rumah akibat pembangunan sebuah pabrik tersebut. Ya, untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kabag Hukum Pemkot Jambi, Bapak Gempa Awalion Putra. Selamat siang, Pak Gempa. Ya, selamat siang, Mbak. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini mediasi juga penyelesaian dengan SFA ini telah selesai dilakukan. Bagaimana pembicaraannya kemarin? Ya, jadi kemarin itu setelah adanya permintaan maaf yang diunggah di akun TikTok atas nama Fadia Akaf itu di tanggal 4 Juni, pemerintah Kota Jambi merespon dengan membuat surat pencabutan laporan pengaduan di tanggal 5 Juni di hari permintaan maaf di hari Minggu, kemudian di hari Seninnya kita membuat pencabutan laporan pengaduan. Nah, terkait dengan laporan pengaduan ini, kemudian di hari Selasanya tindak lanjutnya adalah kita memberikan keterangan kembali ke penyidik Polda Jambi untuk memberikan alasan kenapa laporan tersebut dicabut. Nah, bagaimana yang kami sampaikan bahwa pertimbangan laporan tersebut yang dicabut adalah yang pertama karena ternyata akun TikTok tersebut sudah memuat permintaan maaf di tanggal 4 Juni. Kemudian yang kedua karena ternyata pemilik akun TikTok tersebut masih seorang pelajar SMP. Kemudian yang ketiga pertimbangannya adalah berdasarkan hasil pertimbangan kemanusiaan dan hati nurani. Begitu, Mbak. Okay. Nah, sebagai tindak lanjut itu kemudian pihak Polda Jambi memfasilitasi dengan dibuatnya surat pernyataan perdamaian. Nah, surat pernyataan perdamaian ini ditandatangani oleh saya sebagai pelapor dan dikuasakan oleh Pemkot Jambi, kemudian ditandatangani oleh anak tersebut atas nama Syarifah, yang disaksikan oleh orang tuanya, pengacaranya, kemudian juga saksi dari Pemkot Jambi. Begitu, Mbak. Oke. Dalam surat tersebut, Pak, dan juga mungkin soal substansi kritikan yang sempat disampaikan oleh SFA sendiri, bagaimana Pemkot Jambi ini menanggapinya? Iya, terkait dengan surat pencabutan pelaporan pengaduan tersebut, kami menyampaikan juga di atasnya sebagai latar belakang kami mengulang kembali terhadap konten yang kami laporkan yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Jambi iblis semua dan pemerintah Kota Jambi merupakan kerajaan Firaun. Itu sebagai pembuka di awal surat. Kami kemudian kami menyatakan dicabut dengan beberapa pertimbangan, 3 pertimbangan tadi. Begitu, Mbak. Oke, tapi mengenai substansi awal yang disampaikan oleh SFA yang coba untuk menyampaikan kondisi rumah neneknya ini yang menjadi alasan kemudian melakukan tindakan itu, bagaimana respon dari Pemkot Jambi? Iya, kalau respon dari Pemkot Jambi dari awal kita sudah merespon, Mbak. Kita punya dokumen pendukungnya bahwa sejak perkara ini belum viral di tahun 2022, terakhir itu di bulan Februari 2022, kita sudah secara maksimal memfasilitasi untuk dilakukan mediasi antara PT RPSL tersebut dengan keluarga Nenek Afsa. Nah, mediasi ini juga kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan juga instansi-instansi terkait yang
sesuai dengan tupoksinya. Namun informasi yang kita peroleh bahwa di mediasi terakhir itu keluarga Nenek Afsa keluar dari ruangan mediasi yang dilaksanakan di kantor kelurahan begitu. Nah, keluar ini disebabkan oleh karena mereka tidak sepakat karena perusahaan tidak menerima apa yang mereka mohonkan terhadap ganti kerugian begitu. Dengan alasan menurut perusahaan dokumen yang kami peroleh adalah permintaan tersebut irasional dan tidak berdasar begitu. Namun dalam konsep itu juga disebutkan bahwa perusahaan tetap akan bertanggung jawab kepada keluarga Nenek Afsa dengan yang rasional begitu. Hal itu juga yang sudah disampaikan saat pertemuan mediasi dengan SFA dan juga pendampingnya kemarin, Pak? Iya, itu juga salah satu materi yang kita sampaikan. Kita sampaikan juga yang pertama bahwa bukan berarti kedepannya adik kita Fadia Sarifah ini dilarang mengkritik. Nah, itu perlu kita tegaskan. Jangan sampai nanti kemudian dengan adanya perkara ini dia takut mengkritik. Karena memang pemerintah Kota Jambi tidak anti kritik. Namun tentunya pemilihan bahasanya yang tidak memuat unsur sara begitu. Nah, di yang kedua kami juga menyampaikan bahwa kami siap kembali memediasi antara PT RPSL dengan keluarga Nenek Afsa. Tentunya mengikuti jadwal dari kesiapan dari keluarga Nenek Afsa ini. Karena dari pihak perusahaan kapan saja mereka menyatakan siap. Tapi kalau memang dari Nenek Afsa ternyata tidak bisa hadir di waktu yang sudah ditentukan, mediasi ini tentu tidak akan tercapai begitu. Jadi sekarang kami tinggal menunggu waktu yang diberikan, waktu kesiapan yang diberikan oleh keluarga Nenek Afsa tersebut. Oke, baik Pak Gempa Walian Putra, Kabak Hukum Pemkot Jambi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang, Pak. Siang, terima kasih Mbak.